Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa PPG Daljab 2021, juga kepada para dosen, instruktur, dan guru pamong dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Bapak Ibu dapat melihat nama mata kuliah ini di LMS dengan judul Praktik Pembelajaran. Saya mewakili tim akademik PPG Daljab 2021 dari Universitas Ahmad Dahlan. Mohon izin akan menyampaikan paparan teknis tentang pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang insya Allah nanti akan kita laksanakan selama 31 hari ke depan. Yang akan kita bahas untuk sesi paparan ini ada 7 poin Bapak Ibu. Yang pertama nanti tentang tahapan penyelenggaraan PPG. Seperti biasanya saya akan mengawali dengan proses runtutan PPG dari awal hingga akhir. Kemudian setelah itu tentang tahapan praktik pembelajaran, lalu aktivitas harian, lembar kerja yang akan Bapak Ibu mahasiswa kerjakan, tagihan, penilaian, dan alur dalam LMS. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan uji komprehensif dan dinyatakan lulus dalam tahap tersebut, baik itu yang langsung lulus maupun yang kemarin sempat mengulang, kami ucapkan selamat karena saat ini Bapak Ibu telah masuk dalam mata kuliah PPL di SD. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah terakhir dalam seluruh rangkaian program PPG. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan jumlah jam atau jumlah hari efektif sebanyak 31 hari. Setelah menempuh PPL di sekolah asal Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan melaksanakan uji kinerja dan juga uji pengetahuan. Nah, maka dari itu, kami berpesan manfaatkan waktu sebaik dan seoptimal mungkin, selain juga untuk PPL, namun juga sekaligus untuk menyiapkan UKIN dan UP. Nah, Bapak Ibu, tahapan PPL kita baru bisa dilaksanakan setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus ujian komprehensif. Uji komprehensif yang nilainya juga terinput di LMS itu sekaligus untuk menguji kesiapan Bapak Ibu semua dalam menghadapi praktik pembelajaran. Oleh karena itu, kemarin hal-hal yang diujikan itu juga terkait dengan seluruh aspek yang Bapak Ibu harus miliki untuk bisa melakukan praktik pembelajaran. Di antaranya adalah menguji tentang kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan juga yang berbasis dari RPP dan modul pendalaman materi. Ada 3 tahap untuk praktik pembelajaran. Tahap pertama adalah pendahuluan, yang isinya adalah preparasi dan koneksi. Kemudian pelaksanaan praktik pembelajaran, lalu tahap akhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Nah, yang membedakan antara PPG 2020 dengan PPG 2021 pada sesi praktik pembelajaran, waktunya relatif lebih panjang. Jadi sama-sama 4 SKS, tapi di sini 31 hari. Namun saya pikir lebih sistematis karena langsung dibagi rasionalnya menjadi 3 bagian. Nah, nanti 3 bagian itu apa saja saya akan bahas pada slide berikutnya. 31 hari yang kami maksud di sini Bapak Ibu adalah 31 hari efektif. Dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Tanggal merah, libur nasional, hari Ahad, hari Sabtu tidak dihitung sebagai hari efektif. Maka dari itu, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah boleh PPL ini kami laksanakan di hari Sabtu atau di hari yang lain? Jawabannya adalah silakan, tetapi itu tidak dihitung hari efektif. Bapak Ibu tetap akan kami tagih hari efektifnya aktivitasnya di hari yang sudah
apa kami tentukan. Begitu. Nah, aktivitas hariannya hari apa saja itu akan kami bagikan jadwal untuk setiap angkatan. Nah, untuk angkatan 1 yang sekarang sudah mulai, jadwal di Excel Bapak Ibu bisa cermati. Kemudian untuk angkatan 2, angkatan 3, nanti juga akan kami bagikan jadwal serupa, di mana tanggalnya, dosennya, guru pamongnya, kemudian aktivitas hariannya sudah ditentukan oleh bagian akademik. Nah, Bapak Ibu, bagian akademik membreakdown jadwal ini dari ketentuan GTK, sehingga seluruh LPTK pelaksanaannya sama. Oke, apa itu tujuan PPL? Nah, Bapak Ibu yang mengikuti praktik pembelajaran difasilitasi untuk dapat mengembangkan kemampuan reflektif dalam membelajarkan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu juga dilatih untuk melakukan inovasi, baik itu dalam menyusun rancangan pembelajaran maupun nanti dalam proses pembelajarannya, baik secara daring maupun luring. Tujuan ketiga adalah untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah Bapak Ibu susun pada mata kuliah perancangan pembelajaran. Nah, pada mata kuliah tersebut Bapak Ibu telah merancang 3 set perangkat. Nah, 3 set perangkat itulah yang nanti akan kita praktekkan pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Oke, dari ketiga pembelajaran tersebut, nanti masing-masing akan ada tagihan video pembelajaran. Nah, untuk lebih rinci, nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Tujuan keempat dari program PPL adalah melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah Bapak Ibu hadapi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan konferensi dengan dosen dan juga dengan guru pamong. Oke, nah Bapak Ibu, praktik pembelajaran ini dirancang dalam 3 siklus progresif atau yang juga boleh kita sebut sebagai 3 sesi. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Ketiganya berisi kegiatan pendahuluan atau boleh kita sebut sebagai persiapan. Kemudian setelah itu pelaksanaan praktik, lalu terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Jadi nanti di setiap sesi pembelajaran selama 10 hari, nanti di antara 10 hari tersebut ada hari awal di mana digunakan untuk persiapan. Kemudian hari tengah itu digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran, lalu hari terakhir dipakai untuk refleksi dan tindak lanjut. Kemudian dalam hal pelaksanaan PPL ini mungkin angkatan 1 dan sebagian angkatan 2 itu ternyata tidak berada pada kegiatan efektif sekolah, mungkin pada saat hari libur maupun pada saat ujian, atau bahkan yang mengampu kelas 6 untuk angkatan 1 itu siswanya sudah masuk ke SMP ya, karena sudah lulus. Nah, maka kegiatan praktik pembelajaran tersebut bisa mengundang peserta didik tentu saja dengan seizin kepala sekolah. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan mengkondisikan kelasnya sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu susun di perangkat, lalu janjian dengan siswanya, dan juga tentu dengan koordinasi dengan bantuan orang tua dan izin dari kepala sekolah. Berapa jumlah siswanya? Bebas. Ya, yang penting sudah sesuai dengan settingan Bapak Ibu di perangkat. Oke. Ini adalah summary untuk program PPL. Ada 3 box di situ. Box paling kiri itu adalah pembelajaran 1, kemudian yang tengah adalah pembelajaran 2, kemudian yang paling kanan adalah pembelajaran 3. Oke, konteks sekolah berarti sudut pandangnya adalah di sekolah. Jadi kita nanti di sekolah melaksanakan apa? Bapak Ibu di sekolah itu melaksanakan persiapan, lalu melaksanakan praktik untuk dokumen perangkat 1, kemudian direkam. Oke. Kemudian setelah itu nanti hasil rekamannya diedit, oke. Jadilah produk untuk PPL. Lalu jangan lupa isi tagihan, ada LK-LK yang tetap harus diisi.
Kegiatan tersebut akan sama dengan sesi 2 dan juga sesi 3. Nah, kemudian dari konteks kampus, ketika Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, apa yang dilaksanakan? Pertama adalah refleksi. Jadi dari seluruh rangkaian kegiatan 1 sampai 4 tadi, Bapak Ibu lakukan refleksi terhadap kelemahan dan juga kekuatan yang Bapak Ibu lakukan atau mungkin hambatan, curhat gitu ya, curhat ke guru, boleh curhat ke dosen. Nanti di sana akan bersama-sama kita mencari solusi dari hambatan-hambatan yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian setelah itu membuat RTL untuk seri 2, untuk sesi 2. Oke, jadi RTL itu dilakukan di hari terakhir untuk sesi 1. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah apa yang akan kita lakukan di pembelajaran yang kedua, di box yang tengah. Nah, begitu. Oke, setelah itu seperti biasa kembali lagi, persiapan lagi, praktek lagi, rekam lagi, edit lagi, tagihannya diupload. Setelah itu sama, refleksi, lalu RTL, membahas apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran 3. Kalau sudah RTL di ACC, kita masuk ke persiapan yang ketiga, praktek ketiga, rekam lagi, edit lagi, penuhi tagihan. Nah, ada tambahan yang untuk sesi 3 karena ini adalah sesi yang terakhir, maka tidak ada RTL, yang ada adalah laporan PPL. Maka nanti tagihannya ada tambahan laporan PPL. Seperti itu summary-nya. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah ini saya ulangi masing-masing untuk per kota ini, per sesi, nanti kita lakukan selama 10 hari ya. Jadi pembelajaran 1 10 hari, pembelajaran 2 10 hari, lalu pembelajaran 3 10 hari. Masih ada sisa 1 hari kita gunakan untuk refleksi dari seluruh mata kuliah PPL. Nah, ini aktivitas hariannya. Hari ke-1, sinkron 7 JP dengan Vicon sekurang-kurangnya 3 JP. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan juga mahasiswa harus mematuhi aturan JP ini. Jika dilakukan secara sinkronus 7 JP, artinya pembelajarannya harus sinkron. Sinkron itu langsung daring tapi langsung, tidak harus semuanya Vicon. Viconnya hanya diminta minimal 3 JP. Tetapi sisanya Bapak Ibu boleh di forum diskusi, boleh di chatting, ya, semua menggunakan LMS. Total 7 JP. Oke, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa melakukan persiapan kelas. Boleh ruangannya, kalau memang itu luring, boleh kelas virtualnya, menyiapkan link-link yang akan nanti digunakan, platform-platform yang digunakan, komunikasi dengan orang tua, dengan siswanya, membuat grup WA juga boleh, menyiapkan medianya, misalnya uji coba dulu, biar nanti ketika praktek lancar. Dan juga jangan lupa membuat jadwal dan komunikasi dengan guru dan guru pamong, kapan akan praktek, jam berapa akan praktek, linknya dibagikan. Karena nanti pada hari kedua dan ketiga, guru pamong dan dosen itu akan sit-in di kelas virtual Bapak Ibu. Oke. Kemudian bersama-sama DPL dan GP melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat 1. Nanti tidak perlu dicermati lagi karena perangkat tersebut sudah dicermati berhari-hari pada sesi sebelumnya dan juga sudah diuji pada kompre. Namun perlu kesepakatan, mungkin ada hal-hal yang akan disesuaikan dari perangkat tersebut. Kalau memang ada yang disesuaikan, silakan perangkatnya direvisi. Kemudian, dosen dan guru pamong akan mengkoordinasikan persiapan praktik pembelajaran agar ketemu nanti sinkron antara mahasiswa, guru, dan sekolah. Oke, lalu DPL dan guru pamong mendampingi koneksi. Baik, pastikan di hari pertama sudah jelas jadwalnya, guru pamong dan DPL harus sit-in jam berapa, hari apa, dengan siapa, dan lain sebagainya. Silahkan mahasiswa membagi. Jadi, mahasiswa harus kreatif dan aktif untuk memanajemen kelas. Kita satu kelompok itu kurang lebih ada yang 8, 9, 10 orang, silahkan dimanajemen dengan baik.
Oke, agar dosen dan guru pamong nanti tidak kebingungan lagi untuk membagi jadwal sit-in-nya. Lanjut ke hari kedua dan ketiga adalah mengajar. Bapak Ibu silakan praktik mengajar, praktik pembelajaran, direkam sendiri. Kalau memang itu menggunakan kelas daring yang harus dengan meeting, misalnya Zoom meeting atau Google Meeting, siapkan linknya sendiri. Recordnya tidak hanya record ketika di dalam Zoom saja atau di dalam Jimit saja, tetapi silahkan misalnya menggunakan teknik yang saya gunakan ini. Saya merekam presentasi ini dengan metode capture atau layar tangkap dengan Windows 10. Anda boleh menggunakan hal yang sama, nanti tampilkan wajahnya. Oke, atau misalnya dengan menggunakan Bandicam atau dengan menggunakan software yang lain, silakan. Yang penting tidak hanya menampilkan Zoom meeting-nya saja, tetapi ke seluruh kegiatan. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan LKPD. LKPD-nya ternyata kok siswanya itu harus bekerja dulu. Lalu Bapak Ibu mahasiswa itu melakukan penilaian. Nah, itu silakan perwakilan kegiatan awal, inti, dan akhir itu ada rekamannya. Oke. Kalau memang perlu misalnya pakai CCTV silakan pakai, atau mungkin pakai kamera tambahan di kiri kanannya Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu sinkron di depan laptop, itu silakan digunakan sekreatifnya ya. Karena ini cuma 3 kali, maka lakukan semaksimalnya agar kami juga tidak segan-segan memberi nilai yang juga maksimal. Oke, ketika dosen dan guru pamong sit-in, jangan anggap kami ada di situ. Oke, agar nanti siswa tidak panik atau mungkin tidak melakukan hal-hal yang Bapak Ibu tidak inginkan. Oke, dosen dan guru pamong hanya akan melihat, tidak akan memberi komentar untuk perbaikan pembelajaran. Hanya melihat dan tidak perlu full dari awal sampai akhir. Jika memang kegiatan yang ingin dipotret oleh dosen dan guru pamong itu sudah ada, maka nanti dosen dan guru pamong boleh meninggalkan kelas dan ke mahasiswa yang lain. Seperti itu, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke hari keempat. Sinkronus 7 JP per hari, tidak ada Vicon. Ada tagihan yang harus dikerjakan, yaitu LK.1. Baik, kemudian DPL dan guru pamong tugasnya memantau pengisian jurnal-jurnal itu yang LK itu Bapak Ibu. Oke, dan kasus melalui LMS. Nanti akan kita sajikan juga tampilan LMS-nya. Oke. Kemudian hari kelima dan keenam mahasiswa melakukan editing. Jadi harapannya di hari kelima dan keenam itu semua video yang tadi sudah direkam itu sudah terkumpul, diedit maksimal 15 menit. Oke, diunggah hasil editingnya ke LMS. Dosen dan guru pamong memantau lewat LMS. Tidak ada Vicon di hari kelima sampai keenam. Di hari ketujuh konfirmasi kepada DPL dan GP tentang kelengkapan tagihan. Jadi harus lengkap ya, sudah harus lengkap. Di hari ketujuh, kemudian dosen dan guru pamong menerima dan melakukan telaah terhadap hasil rekaman, lalu menyiapkan bahan untuk refleksi dan tindak lanjut. Tidak ada Vicon, tetapi sinkron 7 JP melalui forum diskusi. Kemudian di hari ke-8 Vicon 3 JP. Ingat, hari ke-8 Vicon 3 JP plus sinkronusnya total jadi 7 JP. Sehingga Bapak Ibu boleh melakukan diskusi di forum itu sebanyak 4 JP. Oke, 7 JP itu totalnya ya. Apa yang dilakukan pada hari ke-8? Yang dilakukan adalah refleksi dengan model konferensi 3 arah dari sudut pandang dosen, sudut pandang mahasiswa, dan sudut pandang guru pamong. Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa nanti harus mendeskripsikan secara ringkas jurnal mengajarnya tadi, lalu kasus pada praktik pembelajaran yang ditemukan,
Kemudian juga harus berkonsultasi dan berdiskusi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kasus. Itu tidak harus yang negatif. Misalnya ada kejadian-kejadian yang positif, yang baik. Nah, itu juga bisa nanti kita klaim sebagai kasus. Lalu, apa yang menyebabkan kejadian itu bisa muncul di pembelajarannya Bapak Ibu, itulah yang harus kita ceritakan, ya, kita identifikasi. Lalu, kemudian dosen dan guru pamong membuka meeting, memimpin konferensi, memberikan arah dan saran terhadap hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran dan LK 3.1 untuk bahan mahasiswa mengisi LK 3.2. Jadi, dosen dan guru pamong harus memberi saran dulu di LK 3.1. Kalau tidak, maka nanti mahasiswa tidak bisa mengisi LK 3.2. Pada hari ke-8, kita akan melakukan kegiatan sinkron 7JP dengan sekurang-kurangnya Vicon 3JP. Ingat ya Bapak Ibu, hari ke-8 Vicon 3JP. Nah, pada hari ke-8 ini kita akan melaksanakan refleksi dengan model konferensi 3 arah. Tugas mahasiswa adalah mendeskripsikan secara ringkas jurnal mengajarnya pada hari sebelumnya, lalu mengidentifikasi kasus-kasus apa saja yang terjadi pada saat praktik pembelajaran. Kasus ini bisa berupa hal-hal yang positif dan juga mungkin hambatan-hambatan selama melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, melakukan diskusi dan konsultasi kepada dosen dan guru pamong. Nah, tugas dari dosen adalah memimpin konferensi, lalu membuka meeting, dan juga memberikan arahan dan bimbingan dengan melakukan pengisian LK 3.1. LK inilah yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan LK 3.2. Jadi, lembar kerjanya saling hierarkis ya, saling sinergi nanti antar LK. Kemudian, guru pamong nanti akan memasuki meeting, mengikuti konferensi, dan bertugas memberikan bimbingan dan saran pula dengan mengisi LK 3.1 yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi 3.2. Pada hari ke-9, Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran secara sinkron 7JP per hari. Tidak ada Vicon di hari ini. Mahasiswa akan membuat daftar penyelesaian kasus yang meliputi jenis kasus yang terjadi, faktor penyebab, dan alternatif solusi atau tindakan. Setelah itu, mahasiswa akan mengunggah seluruh daftar penyelesaian kasus praktik pembelajaran 1 ke LMS. Nah, Bapak Ibu DPL dan guru pamong bertugas untuk memantau kegiatan mahasiswa melalui LMS tersebut. Jadi 7JP yang akan dilakukan pada hari ke-9 ini nanti Bapak Ibu semua akan fokus pada forum diskusi di LMS. Pada hari ke-10 dilakukan secara sinkron 7JP tanpa Vicon. Nah, pada hari ini mahasiswa akan melakukan tindak lanjut dengan tahapan mengintegrasikan alternatif solusi tersebut ke dalam hasil perencanaan pembelajaran kedua atau pada perangkat 2, kemudian mendiskusikan perangkat 2. Nah, pada hari ke-10 ini juga memungkinkan Bapak Ibu mahasiswa melakukan perbaikan atau revisi pada perangkat keduanya berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan dosen dan guru pamong. Kemudian mengunggah perangkat 2-nya kembali yang telah direview tadi ke dalam LMS. Nah, dosen nanti akan bertugas menerima dan melakukan telaah dan review bersama guru pamong dan RPP. Demikian juga nanti guru pamong. Tugasnya akan sama dengan dosen.
Nah, apa yang akan kita lakukan pada hari ke-11, 12, sampai 20? Ini sudah masuk ke pembelajaran kedua. Nah, aktivitasnya berulang ya Bapak Ibu. Jadi 11 sampai 20 nanti ada Vikon di hari pertama, ada sit-in di hari kedua dan ketiga ya, ke-12, 13. Lalu semua asinkron kecuali masuk ke hari ke-18. Nah, itu nanti dilakukan Vikon lagi. Mohon maaf, maksud saya dari 14 sampai belakang masih sinkron 7JP kecuali di hari ke-18 ada tambahan Vikon 3JP. Kegiatannya masih sama. Demikian pula pada pembelajaran ketiga, yaitu di hari ke-21 sampai 30. Nah, nanti di hari terakhir, hari ke-31, ya, hari ke-31 digunakan untuk refleksi terhadap seluruh proses PPL. Dan di hari di pembelajaran ketiga ada tambahan di mana seluruh LTL-nya tidak ada RTL kembali karena proses PPL selesai. Jadi hanya akan fokus pada penyelesaian laporan PPL dan juga laporan PTK. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk di Universitas Ahmad Dahlan ada tambahan tagihan berupa laporan PTK yang datanya diambil oleh Bapak Ibu mahasiswa bersamaan dengan PPL kedua ini. Nah, kebijakan dari program studi khususnya yang PGSD untuk PTK yang akan dilakukan adalah sebanyak 2 siklus, satu siklusnya sebanyak 2 pertemuan. Sehingga Bapak Ibu silahkan menyesuaikan. Jika ngajarnya ini sudah 3 kali, maka silahkan ditambah 1 kali lagi di akhir ya. Di akhir perangkatnya monggo disesuaikan sehingga kita punya 4 pertemuan untuk PTK dengan treatment yang sama. Tinggal ngambil datanya aja di hari pertama, di ngajar pertama, ngajar kedua, ngajar ketiga, dan tambahan ngajar keempat. Oke, satu siklusnya 2 pertemuan, kita 2 siklus, sehingga total membutuhkan 4 pertemuan. LK 3.1, 3.3, dan 3.5 isinya adalah jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik pembelajaran untuk pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Inilah yang nanti akan diupload oleh Bapak Ibu mahasiswa ke dalam LMS dan diberikan komentar oleh dosen dan guru pamong. Setelah itu, Bapak Ibu mahasiswa bisa menggunakan LK ini untuk mengerjakan LK selanjutnya yaitu 3.2, 3.4, dan 3.6. Isinya adalah daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar. Oke, pada LK 3.7 isinya adalah laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Ada 6 poin yang dibahas pada laporan PPL, yaitu deskripsi jenis kasus, daftar faktor penyebab, deskripsi alternatif solusi, uraian hasil, simpulan, dan saran. Nah, tagihan kinerja di LMS ada 7 LK yang harus Bapak Ibu upload semua di forum diskusi. Kemudian pelaksanaan praktik pembelajaran sebanyak 3 kali. Lalu video praktik mengajar 3 video yang sudah diedit maksimal 15 menit. Untuk tambahan tagihan produk PPL PPG untuk UAD ada 2, laporan PPL dan hasil PTK. Nah, laporan PPL ini terdiri dari praktek mengajar, apa saja itu? Nah, berarti perencanaan dan pelaksanaan ya, ada RPP atau perangkat dan juga laporannya. Lalu videonya. Video mengajar 15 menit. Kemudian praktek non mengajar. Nah, praktek non mengajar juga bisa dibutuhkan dalam bentuk dokumentasi ya. Video di dalamnya
boleh diisi macam-macam. Jadi silakan aja, misalnya Bapak Ibu punya banyak kegiatan presensi misalnya, kemudian mengumpulkan tugas, kemudian yang lain-lain, silahkan dokumentasikan, lalu dokumen tersebut diedit menjadi satu video. Videonya juga mungkin bisa diberi caption, yaitu kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Kemudian laporan PPL juga berisi pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial. Bapak Ibu boleh curhat ya di bagian ketiga itu. Nah, bagaimana kepribadian dan sosial Bapak Ibu sebagai guru itu dikembangkan. Boleh pengembangan diri sendiri, boleh juga dikembangkan melalui program-program yang ada di institusi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian hasil yang tagihan kedua adalah hasil PTK. Yang tadi saya jelaskan ada 2 siklus, satu siklusnya 2 pertemuan. Nah, khusus untuk laporan PTK, Bapak Ibu yang ada di UAD, laporan ini akan dikumpulkan setelah Bapak Ibu semua UP. Pengumpulannya nanti melalui Prodi. Skor akhir praktik pembelajaran nanti akan menggunakan 3 komponen ya. Komponen dari pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, video, dan juga skor aktivitas. Oke, jadi skor praktik, skor video, skor aktivitas. Ketiga komponen ini akan dinilai oleh dosen, oleh guru pamong, lalu nilai dari keduanya akan dirata-rata. Oke. Nah, ini adalah tampilan LMS yang akan Bapak Ibu gunakan. Mohon ikuti jadwal dari akademik. PPL dilakukan hanya di hari Senin sampai Jumat. Itulah hari efektif kita. Hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, atau apapun selain Senin sampai Jumat tidak dihitung sebagai hari efektif. Maka jadwal dari kami silahkan dijadikan acuan, karena itu merupakan breakdown dari jadwal GTK. Oke, Bapak Ibu tidak bisa melakukan penawaran apapun untuk jadwal ya. Kemudian sesuai jadwal tersebut, kami sudah membaginya menjadi kapan itu pembelajaran 1 dilakukan, kapan itu 2 dilakukan, dan kapan itu 3. Dan hanya menyisakan 1 hari saja untuk refleksi di hari ke-31, Bapak Ibu. Tidak bisa mundur atau maju. Oke, nanti di sela-sela itu semua tetap masih akan ada latihan untuk UP. Nah, Bapak Ibu, ingat kita akan melakukan 3 kali mengajar dan non-mengajar untuk keperluan praktik pembelajaran, plus tambahan satu mengajar untuk PTK. Boleh daring atau luring. Siswa bisa dihadirkan di kelas, jumlahnya bebas. Perangkatnya menggunakan perangkat yang sudah disusun sebelumnya, boleh revisi sesuai dengan masukan guru dan dosen. Durasi mengajarnya sesuaikan perangkat, kegiatannya semua sesuai perangkat. Tidak ada yang di pre-memori ya pada tahap PPL, tidak seperti peer teaching. Nah, semua daftar LK bisa Bapak unduh, Ibu unduh semua pada 5.1 bahan pembelajaran. Ada 3.1, LK 3.1 sampai LK 3.7. Gunakan ini dan upload di forum diskusi. Bagian sini khusus untuk dosen dan guru pamong. Oke. Jurnal harian mengajar dosen dan guru pamong wajib diisi setiap hari. Jangan ditunda-tunda. Karena 1 hari itu kita hanya bisa ngisi 1 kali. Tidak bisa nanti kedua kali mau ngisi lagi itu nggak bisa. Oke, maka silahkan diingat dan saling mengingatkan dengan tim dosen atau guru pamongnya.
Nah, kalau kita mau membuka uraian dari 5A, 5B, nanti ada 5C ya. Isinya ada 3 poin Bapak Ibu. Ini bagian sini. Pendahuluan, lalu penerapan atau inti, lalu bagian akhir adalah penutup, tambahannya adalah RTL. Ada 4 poin ya. Nah, di bagian pendahuluan, admin kelas kami sudah membuatkan web meeting per kelompok. Oke, kalau Bapak Ibu kelompok C1 maka silahkan nanti masuk ke Gmeet melalui ini. Tinggal diklik enter room. Oke, tugas dosen dan guru pamong, tugas dosen. Sebelum masuk ke sini silahkan ganti dulu linknya menggunakan link Gmeet seperti biasanya. Ya, agar rekamannya masuk ke Bapak Ibu, ke email Bapak Ibu nanti untuk ditautkan di sini. Ini besok kalau sudah selesai sesinya akan banyak sekali rekamannya. Oke, kemudian untuk forum diskusi praktik pembelajaran ada di bagian 5A2. Silakan dibuka dan ikuti instruksinya. Oke. Mahasiswa biasakan membaca dulu, membaca instruksinya. Kalau tidak paham baru bertanya. Ya. Semuanya literasinya harus bagus setelah program BPG ini selesai. Kemudian forum diskusi praktik pembelajaran juga ada di bagian editing. Oke, 5A2, 5A3. Silahkan baca instruksinya. Lalu untuk unggah seluruh hasil praktek pembelajaran di 5A4. Oke, kemudian web meeting penutup ada di 5A5 untuk kelompok C1, 2, 3, dan 4. Silahkan diganti linknya, lalu masuk semua lewat sini. Untuk dosen ya, dosen bertugas ganti link. Kemudian di bagian akhir ada RTL ya. Baca juga instruksinya ya Bapak Ibu mahasiswa. Apa-apa yang harus diunggah pada forum diskusi, apa yang harus dilakukan, semua baca instruksinya. Nanti dosen dan guru pamong juga harus masuk ke forum-forum diskusi ini untuk menggenapi 7 JP-nya. Oke, meskipun tidak ada time spend, tapi kita juga dituntut untuk memenuhi aturan sinkron 7 JP. Baik itu ada tambahan Vicon maupun tidak ada tambahan Vicon. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk 5A2, pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1, diminta membuat room meeting. Ini mahasiswa nggih. Mahasiswa diminta membuat room meeting, kemudian mengunggah dan bagikan room meeting tersebut dengan cara membuat topik baru, kemudian melaksanakan kegiatan praktik, direkam, diunggah ke Google Drive atau YouTube. Jadi, boleh ke Google Drive, boleh ke YouTube, dan pastikan tersetting public. Oke, jangan sampai nanti ketika dosen masuk ke situ, ternyata dikunci. Ya, ternyata restricted. Pastikan tersetting public. Semua bisa melihat. Oke, kemudian copy linknya, file yang telah diunggah ke Google Drive atau YouTube tadi. Oke, sudah ada instruksinya caranya dengan cara klik tombol replay pada topik yang dibuat dan lain sebagainya. Jadi jangan membuat banyak topik ya. Satu mahasiswa buatlah satu topik saja karena di sini kita punya 30-an sekian mahasiswa. Oke, nanti di dalam topik mahasiswa tersebut misalnya Bu A, saya hanya akan melakukan seluruh transaksi percakapan di topik yang Bu A tersebut. Jadi Bu A hanya boleh membuka satu saja topik, oke? Baik, kemudian secara mandiri melakukan observasi, ngisi jurnal mengajar dan kasus 3.1, dan lain sebagainya. Nah, nanti kami, dosen dan guru pamong, bertugas untuk memberi masukan LK 3.1, hasil rekaman, dan seluruh yang Bapak Ibu unggah itu melalui diskusi ini. Ya, melalui diskusi 5A2. Nah, nanti di 5A3 isinya tentang editing.
Prosesnya sama ya, cuma ya diunggah adalah hasil editingnya. Untuk bagian sini sudah ditentukan bagaimana cara memberi namanya. Silahkan diikuti, jangan melakukan modifikasi ya mahasiswa. Kemudian di sini untuk unggah hasil prakteknya, yang diunggah ada 4 poin. Oke. Nanti mahasiswa melakukan unggahan 4 poin pada namanya masing-masing, lalu dosen dan guru pamong akan memberikan penilaian dengan cara mencari nama mahasiswa. Kemudian RTL-nya, nah ini juga harus membuka topik lagi, satu mahasiswa satu topik. Lalu untuk penilaian, dosen dan guru pamong akan punya nilai masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu dosen dan guru pamong menilai sendiri-sendiri. Oke. Kemarin ada yang bertanya apakah nanti nilainya di rata-rata dan sebagainya. Kami pun belum tahu ya Bapak Ibu. Kita akan coba ketika besok nilai. Oke. Nanti silahkan dicoba untuk penilaian proses, penilaian produk praktik, dan penilaian aktivitas. Di dalamnya sudah ada rubriknya masing-masing. Oke, rubriknya isinya apa saja? Coba dibuka, nanti kita akan tahu karena banyak sekali. Penilaian proses isinya macam-macam, banyak banget. Praktik juga banyak, ya aktivitas pembelajaran juga banyak. Ya, silahkan guru pamong dan dosen membuka LMS-nya masing-masing. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Ini di bawahnya masih banyak, ini tidak tercapture ya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Ini saya pinjam akunnya Bu Ajeng Rizky. Oke, ada keterampilan membuka, ada keterampilan menarik perhatian dan memotivasi. Ini untuk penilaian proses. Oke, nanti ini untuk penilaian produk juga ada banyak banget di bawah. Yang ini untuk penilaian aktivitas. Kalau penilaian aktivitas cuma ada 2 Bapak Ibu. 2 rubrik aja. Ya, dosen dan guru pamong tinggal ngeklik aja. Misalnya sangat baik, nilainya diklik di sangat baik, nanti di save ya. Jangan lupa di save. Oke. Nah, ini terlihat nih penilaiannya nih. Yang kedua, ketiga sama. Hanya bedanya apa? Yang ketiga itu ada penilaian aktivitas yang berupa laporan. Oke, jadi di sini ada 5C10, 5C14 itu. Dosen menilai sendiri untuk laporannya, guru pamong menilai sendiri untuk laporannya. Nah, nanti apakah kita harus merata-rata atau tidak rata oleh sistem? Nanti kita coba ya. Baik. Nah, ini untuk jadwal angkatan 1. Jadwal angkatan 1. Oke, dari mulai tanggal 31 Mei sampai tanggal 14 Juni. Ini untuk siklus satunya atau pembelajaran 1 ya, kita sebut pembelajaran 1. Oke, Bapak Ibu boleh tidak menggunakan istilah siklus karena biasanya siklus untuk PTK ya. Nah, silakan sudah mulai ngambil data untuk PTK-nya di pembelajaran 1 ini. Oke, kemudian ini untuk pembelajaran 2. Dari tanggal 15 Juni sampai 28 Juni. 15 Juni sampai 28 Juni. Ini untuk pembelajaran 3. Dari tanggal 29 Juni sampai 13 Juli. Ya, baik Bapak Ibu, seperti itu yang bisa kami sampaikan, seluruh rincian dari proses PPL, mulai dari pembelajaran 1, 2, 3, selama 31 hari total aktivitas hariannya, seperti yang Bapak Ibu saksikan tersebut. Oke, keberhasilan dari proses PPL ini tergantung sekali dari semangat, motivasi, dan juga regulasi diri dari Bapak Ibu mahasiswa semuanya, dan juga sangat bergantung dari bimbingan dan masukan para dosen dan guru pamong. Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh rangkaian program PPL ini untuk mengikuti tahap ujian selanjutnya, yaitu UKIN dan UP.
Maka dari itu, kami selalu berpesan kepada Bapak Ibu mahasiswa, mohon agar selalu memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, selalu jaga kesehatan, jaga motivasi diri, jaga semangatnya sampai akhir, agar bisa lulus pada program PPG ini dengan baik dan dengan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.